Julian mendapatkan bukti di lacinya Rafael di saat Julian melakukan penyamaran sebagai kurir pengantar makanan. Akhirnya pun berhasil dan tidak sia-sia. Kini ada di tangan Julian bukti yang akan untuk membebaskan istrinya dari tahanan kantor polisi. Bahwa Rafael telah memfitnah Safira, rekaman CCTV yang palsu telah diberikan Rafael kepada media, sedangkan kepada polisi dan kepada Julian ataupun kepada Alfa, Rafael tidak mau memberikan sama sekali. Rafael tidak peduli sama penyelidikan polisi. Di sini Mama Gina kembali datang dan marah-marah kepada Safira. Bukan niat untuk menjenguk Safira, tapi justru ingin menyuruh Safira dan memaksa Safira agar segera menandatangani surat perceraian dengan Julian. Safira pun dengan mentah-mentah langsung menolak omongan Mama Gina. Kali ini Safira tidak mau lagi menuruti semua omongan Mama Gina yang selalu menyalahkan Safira, apalagi menyuruh Safira untuk menandatangani surat perceraian. Safira tidak akan mau menandatangani surat perceraian itu jika Julian tidak menyetujuinya. Safira tidak mau bercerai dengan Julian sampai kapanpun. Bahkan sampai Safira harus meninggal pun, Safira tidak akan mau bercerai dari Julian. Sampai membuat Mama Gina pun semakin murka dan marah besar kepada Safira. Mama Gina menunjukkan muka amarahnya. Mama Gina pun tidak peduli sampai jika Safira meninggal dunia pun. Mama Gina justru bahagia melihat Safira jika meninggal dunia, karena Mama Gina ingin memutuskan hubungan dengan Safira. Mama Gina tidak mau memiliki seorang menantu yang telah membunuh mantan mertuanya. Mama Gina bukan menyelamatkan atau membantu Safira agar bebas dari tahanan kantor polisi, justru malah memperkeruh masalah. Di kantor Rafael, Julian pun langsung memutar flash disk yang dipegangnya untuk memastikan apakah itu benar-benar CCTV yang dicarinya. Ternyata itu benar. Dan saat Julian memutarnya, ternyata bukan Safira lah pelakunya. Ada sosok lelaki yang telah menyamar sebagai wanita. Dan di saat Pak Gunawan membukakan pintu, disitulah seseorang tersebut langsung menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Sedangkan Safira hanya datang untuk membantu Pak Gunawan dan menyelamatkan Pak Gunawan. Julian pun sangat bahagia akhirnya menemukan titik terang untuk menyelamatkan dan membebaskan Safira dari tahanan kantor polisi. Sehingga Julian langsung bergerak cepat ingin membawa bukti tersebut ke kantor polisi agar hari ini juga Safira pun dapat dibebaskan dengan bukti yang telah didapatkan Julian. Julian pun buru-buru ingin mengambil bukti tersebut. Tiba-tiba Rafael masuk ke ruangannya dan melihat ada seseorang di atas mejanya sedang mengotak-atik laptopnya. Rafael pun murka dan marah dan sangat panik melihat seseorang tersebut. Rafael berteriak menanyakan, "Kamu siapa dan kamu ngapain di meja kerja saya?" Di sini pun Julian langsung panik ya. Tiba-tiba ada Rafael di belakangnya. Julian tidak mau kepergok sama Rafael. Apalagi jika Rafael mengambil kembali rekaman CCTV tersebut. Julian tidak mau itu terjadi. Julian pun langsung ingin kabur dari ruangan Rafael. Tapi Rafael menjegat Julian. Sehingga terjadi perkelahian antara Rafael dan Julian sebelum Julian berhasil membawa rekaman CCTV tersebut untuk menyelamatkan istrinya. Di sini Julian berusaha kabur ya dan memberi pelajaran kepada Rafael dan memukul Rafael agar Julian bisa bebas dari hadapan Rafael. Tapi di sini Rafael tidak akan membiarkan Julian bebas begitu saja membawa bukti tersebut. Apalagi Rafael tahu bahwa yang datang tersebut Julian telah mengambil buktinya. Rafael dan Dania kembali menonton di mana video Safira yang sudah viral saat ini. Bahwa saat ini Safira sudah viral sebagai seorang pembunuh mantan mertuanya.
Di sini Julian pun cepat-cepat kabur, sedangkan Rafael selalu mengejar Julian dan tidak akan membiarkan Julian lolos. Apalagi Julian telah mengambil bukti rekaman CCTV yang asli. Julian pun berusaha dan melompat pagar untuk kabur dari kejaran Romi karena Julian harus bisa membebaskan hari ini juga istrinya. Karena saat ini istrinya Safira sedang mengalami perutnya kram karena Safira selalu memikirkan masalah ini sehingga Safira di hamil mudanya ini harus mengalami kontraksi. Julian pun tidak mau dalam bahaya kandungan Safira. Kembali lagi di sini dengan kepiralan Safira. Safira yang viral atas kasus menantu membunuh mertuanya. Dania dan Yuda yang sedang melihat televisi pun sangat terkejut dan kaget. Ternyata bukti ini bisa viral seperti ini. Dan Rafael dengan teganya memberikan bukti ini kepada media. Dan Safira pun viral saat ini. Tapi Dania tahu betul itu hanyalah rekayasa dari Rafael. Begitu juga dengan Yuda yang mengatakan jika Rafael telah merekayasa semua bukti ini karena Rafael selalu ditolak cintanya oleh Safira. Dania pun tidak terima. Dania akan membalas perbuatan Rafael dan akan menuntut kembali Rafael dan Mama Lestari atas pencemaran nama baik kepada Safira karena telah memfitnah Safira dan memviralkan Safira saat ini di media sosial. Yuda pun tahu bahwa Safira tidak bersalah. Yuda pun tahu bahwa ini adalah kelakuan dari Romi. Di kantor polisi dengan tepat waktu Julian pun datang dan melihat kertas yang telah diberikan Mama Gina untuk ditandatangani Safira. Safira pun hanya terdiam, sedangkan Mama Gina ingin Safira dan Julian segera bercerai. Alasan Mama Gina tidak ingin memiliki menantu seorang pembunuh. Julian pun langsung menunjukkan rekaman CCTV itu kepada Mama Gina bahwa Safira tidak bersalah. Saya memiliki bukti yang kuat bahwa Safira hanya ingin membantu Pak Gunawan. Justru pelakunya adalah seseorang yang telah memfitnah Safira. Mama Gina pun menatap Safira dan Mama Gina akan ikut menyaksikan menonton rekaman CCTV tersebut bahwa Safira tidaklah bersalah. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye.